Kesempatan dan penyesalan. Ini dua hal yang selalu kita dapatkan dan alami dalam hidup ini. Pertama-tama saya mau berbicara tentang kesempatan terlebih dahulu. Hidup ini pada dasarnya adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan hidup kita ini juga penuh dengan kesempatan-kesempatan. Kesempatan apa saja? Yang pertama adalah kesempatan untuk hidup. Saudara dan saya, kita ini diberi kesempatan. Dan kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Perhatikan saudara ya. Banyak kesempatan itu tidak pernah datang kedua kali. Kalau dua kali masih enak. Tapi sering kali kesempatan itu cuma sekali saja. Kesempatan untuk mengenal Yesus. Kalau kita bisa mengenal Yesus, kita percaya kepada Yesus, itu satu kesempatan. Kesempatan bersama keluarga, bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, saudara-saudara, itu satu kesempatan. So itu saudara harus benar-benar menyayangkan ya waktu itu. Ya saudara bisa berkumpul dengan anak-anak, dengan istri, dengan suami, itu kesempatan. Yang keempat, kesempatan untuk bisa belajar, orang muda menuntut ilmu. Kalau orang tua bisa bekerja, itu kesempatan. Nah, saudara tahu enggak, poin 1 sampai 4 ini, itu saya tanyakan kepada anak tunas remaja, yang umurnya baru 11, 12. Saya tanya, coba kamu katakan kesempatan apa yang kamu miliki. Ini jawaban mereka. Saudara. Jadi mereka yang masih kecil harus bisa mengerti. Ini 4 poin ini jawaban mereka. Coba saudara sadarlah, kita yang sudah mulai rambut putih, mari kita sadar. Kalau anak-anak saja bisa mengenal kesempatan ini, kalau kita enggak bisa, kita harus bertobat saudara-saudara. Berikutnya, kesempatan menjadi seorang ayah atau ibu, itu kesempatan saudara. Jangan disia-siakan. Jadi kalau saudara diberi kesempatan punya anak itu disayang, ya memang enggak gampang membesarkan anak itu. Capek apalagi masih bayi. Tapi saudara harus lihat ini sebagai kesempatan. Amin. Ayah punya anak, didik dengan baik. Anak itu punya kekurangan, kelemahan, diterima. Jangan digegeri terus, digepui terus. Gimana anak itu bisa bertumbuh dengan baik, saudara? Lihat ayahnya itu sudah takut. Jadi ini kesempatan. Ibu sayang anak saudara. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Amin. Amin. Saudara, ini kesempatan para pelayan yang melayani Tuhan. Ingat, itu kesempatan. Ya tidak banyak. Sebab itu kalau sudah diberi kepercayaan, kesempatan untuk melayani Tuhan, sayang itu baik-baik. Hidup yang benar, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Perkataanmu, perbuatanmu itu disorot orang. Berikutnya, kesempatan untuk melakukan kebaikan. Itu firman Tuhan. Kalau masih ada kesempatan berbuat baik, itu kesempatan saudara-saudara. Berikutnya, kesempatan untuk bertobat. Bertobat itu Tuhan kasih kesempatan. 1 Petrus berkata apa? Anggap kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatanmu untuk bertobat. Ayo kita hidup dalam pertobatan saudara. Hati kita minta diluruskan sama Tuhan. Supaya hati kita lurus, motivasi kita murni, mengiring Tuhan. Saudara, kasih kita makin hari makin bertambah. Ya kita harus senantiasa saudara-saudara hidup dalam pertobatan. Dan lain-lain. Silakan mendaftar sendiri. Jadi lihat saudara, banyak kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini. Yang mungkin sering kali kita abaikan, kita lalaikan. Tidak kita hargai. Nah mari kita mau sama-sama mulai mengerti, mulai sadar. Setiap kesempatan yang Tuhan beri, kita mau pakai sebaik-baiknya. Amin. Haleluya. Biar nama Tuhan dimuliakan. Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita
marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman dan yang paling utama kepada keluarga kita. Jangan diabaikan. Ada orang baik sama teman, tapi kalau di rumah, semua pada lari, takutan semua. Tapi kalau sama teman, baik. Kalau mau baik itu mulai dari rumah. Daud berkata, aku mau hidup tulus di dalam rumahku. Jangan orang luar mengenal, orang itu baik. Tapi kenyataannya. Jadi kita lihat di dalam ayat ini, Tuhan berkata, selama masih ada kesempatan itu tidak selalu ada, saudara-saudara. Ya, jangan pikir kalau saya hari ini bisa begini, besok pasti bisa. Tidak tentu. Ya, kesempatan itu tidak pernah datang kedua kali. Makanya saudara tidak usah berpikir yang besok bagaimana nanti. Yang ada ini, coba saudara pakai itu dengan baik. Firman Tuhan berkata apa? Kalau masih ada kesempatan berbuat baik pada orang, ayo kita berbuat baik. Amin. Haleluya. Saya akan bawa saudara melihat orang-orang yang mendapat kesempatan yang luar biasa. Tapi saya akan angkat 2 orang saja. Seorang wanita bernama Maria. Saudara tentu tahu cerita ini. Belum Yesus disalibkan, seorang wanita, dia bawa hartanya yang paling baik, yang paling indah, harta yang tidak ternilai bagi dia. Sebuah minyak narwastu yang murni, yang sangat mahal harganya. Dan dia pecahkan leher dari botol itu, dan dia tumpahkan di kaki Yesus. Semua ditumpahkan. Pecahkan artinya nggak ada reserve lagi. Kalau dibuka tutupnya berarti masih bisa dipakai lagi. Kalau dipecah udah habis. Maria, seorang yang sederhana, tapi namanya selama Injil diberitakan, namanya selalu disebut. Dan Tuhan Yesus berkata, aku tidak selalu ada, orang miskin ada. Karena ada yang berkata, buat apa dipecahkan, sayang, jual aja uangnya buat derma, bagi-bagikan orang miskin. Kedengarannya sangat rohani. Tapi Tuhan Yesus berkata, no, aku tidak selalu ada. Kalau orang miskin kamu mau kapan saja mau berbuat silahkan. Tapi kalau aku tidak selalu ada. Orang tidak mengerti yang dikatakan Yesus. Maria yang berbuat saja tidak mengerti sudah. Dia tidak tahu bahwa beberapa hari lagi, mungkin gak sampai seminggu. Tidak tahu ini berapa hari sebelum Yesus disalibkan. Gurunya, orang yang dia kasihi, temannya, Yesus sebentar akan disalibkan. Maria pun tidak mengerti kalau dia sudah mempergunakan kesempatan yang terbaik. Kalau mau bicara memakai kesempatan, memang ada hal-hal yang bisa kita mengerti, saudara-saudara. Tapi saya lihat banyak kali kita sendiri tidak mengerti kalau itu kesempatan. Ketika saya balik dari Taiwan, saya tinggalkan profesi saya tidak tahu kalau itu kesempatan. Saya tidak mengerti. Yang saya tahu, ya kami sudah bergumul cukup lama, minta tanda, bergumul, minta tanda, minta jawaban, sampai Tuhan jawab. Dan kami tahu kami harus melangkah dengan iman. Itu saja. Tapi kalau saya kilas balik, saya melihat itu satu kesempatan yang tidak mungkin datang kedua kali. Maria, dia melakukan hal itu bukan karena dia ngerti kalau Yesus mau disalibkan, dia tidak mengerti. Cuma dia punya kasih. Dia didorong oleh satu perasaan cinta yang murni, kasih yang murni kepada Yesus. Dan dia lakukan sebisanya, apa yang dia bisa dia lakukan. Apa yang terbaik, dia curahkan di kaki Yesus. Dan dia sudah memakai kesempatan yang terbaik. Dia ikuti, saya yakin itu semua juga Roh Kudus ya. Walaupun hal itu Roh Kudus belum dicurahkan. Tapi saya yakin dorongan Roh Kudus itu ada. Apalagi sekarang saudara, kita punya Roh Kudus di dalam hati kita. Ayo kita peka kepada pimpinan Roh. Supaya kita bisa menjadi Maria-Maria di akhir zaman ini saudara. Yang memberi yang terbaik kepada Yesus. Yang kedua saudara-saudara, Yusuf. Kalau Yusuf ini saya melihat ini lain lagi saudara. Kalau Yusuf ini saya katakan demikian. Yusuf dia mendapat kesempatan untuk membalas kepada saudara-saudaranya. Sekarang mau apa sekarang? Dia sudah berkuasa, saudaranya tidak kenal sama dia. Tunduk-tunduk. Yusuf punya kesempatan yang terbaik. Ini sekarang saatnya tiba. Kamu ya. Dia punya kesempatan untuk membalas perlakuan-perlakuan
kejahatan-kejahatan dari saudara-saudaranya yang dia terima. Sampai dia menderita, sampai begini. Tapi yang saya melihat saudara-saudara, justru Yusuf memakai kesempatan itu untuk melakukan firman Tuhan dan berbuat kebaikan. Amin. Jadi saudara-saudara, saat dia mendapat kesempatan untuk berbuat jahat, untuk membalas dendam, justru dia pakai itu untuk berbuat kebaikan. Ini yang luar biasa saudara-saudara. Ini yang perlu saudara dan saya tiru. Bagaimana kita anak Tuhan ini saudara-saudara. Benar-benar kita belajar untuk melaksanakan kebenaran firman Tuhan. Amsal 25, 21 ayat 22. Jikalau seterungmu lapar, berilah dia makan roti. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya. Dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Artinya kita akan mendapat balasan, mendapat upah, mendapat kebaikan. Jadi kita melihat ini sesuatu yang luar biasa yang perlu kita teladani. Justru saat dia punya kesempatan untuk melampiaskan kemarahannya, dendamnya. Ternyata dendamnya sudah hilang, saudara-saudara. Luar biasa Yusuf ini. Makanya anak pertama diberi nama Manasya. Artinya apa? Aku sudah lupa. Nah ini saudara, kita minta ya. Supaya Tuhan tolong kita bisa lupa. Orang berbuat apa kepada kita, Tuhan tolong. Supaya aku bisa melupakan. Melupakan sampai benar-benar tidak ada lagi perasaan yang dendam ini, yang amarah ini. Saudara. Jadi dua tokoh ini adalah satu contoh bagaimana anak-anak Tuhan yang murni bisa memakai kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepadanya. Sekarang saya akan masuk kepada penyesalan. Ada satu perkataan yang selalu kita dengar bahwa penyesalan itu datangnya selalu terlambat. Kalau enggak terlambat bukan penyesalan namanya. Penyesalan itu datangnya selalu terlambat. Artinya apa? Wis kasep. Seringkali kita habis beli barang, getun. Kenapa tadi tak beli ya? Apalagi kalau sudah dari toko ini, lalu ke toko ini, lalu sudah lihat di sini lebih murah Rp50.000. Wah, getun. Ibu-ibu lagi. Sudah. Nah coba saya berikan beberapa ayat. Nah ini adalah perkataan dari orang yang menyesal. Amsal 7, ini orang yang menyesal saudara. Diperingatkan tidak bisa, sampai akhirnya dia berbuat salah. Dan dia hampir binasa, dia menyesal. Pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran. Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku. Dia menyesal. Aduh kenapa ya, dulu aku kok tidak mau dengar. Sudah diomongi, aku enggak tahu kenapa waktu itu kenapa ya, telingaku di mana ya. Ini perkataan orang yang menyesal. Nah jangan sampai deh kita ucapkan ini ya. Jadi kita mau belajar, firman Tuhan mengingatkan ya. Nah saya juga akan mengangkat dua tokoh dari Alkitab. Mereka menyesal dan sayangnya tidak bisa diperbaiki kembali. Yang pertama, Esau. Esau adalah seorang yang mendapat kesempatan dari Tuhan. Saya katakan, mengapa demikian saudara-saudara? Bayangkan dua anak kembar, Esau lahir duluan. Yang membedakan cuma berapa menit. Padahal Yakub pada waktu Esau mau lahir dia sudah coba untuk menghalangi. Dia pegang kakinya Esau. Aku sih, gitu ya. Ojo ke susu. Tapi Esau lebih kuat. Warlah Esau, berbulu, merah. Makanya namanya Esau. Jadi Esau ini mendapat kesempatan saudara. Lahir sebagai anak sulung. Walaupun cuma beda 1-2 menit. Tapi itu hak yang tidak bisa diganggu gugat. Hak kesulungan. Hak kesulungan itu dalam budaya orang Yahudi, orang Ibrani, orang Israel. Itu satu hak yang sangat luar biasa. Itu adalah hak memerintah. Itu adalah hak untuk diberkati. Itu adalah ya hak segala-galanya. Dan saudara ketahui bahwa hak kesulungan itu bicara hak kita sebagai orang percaya. Makanya gereja itu disebut sebagai jemaat anak-anak sulung dalam Ibrani. Saudara kita ini secara rohani adalah anak-anak sulung. Sama waktu bangsa Israel di perjanjian lama itu anak sulungnya Allah di antara semua bangsa di dunia. Makanya Allah berkata kepada Firaun lewat Musa, katakan kamu menghalangi anak sulungku keluar, tak bunuh anak sulungmu.
Dan akhirnya dibunuh semua. Mulai Firaun sampai rakyat jelata, semua yang sulung dibunuh oleh Tuhan. Karena dia sudah menyentuh anak sulungnya Allah, bangsa Israel. Saudara dan saya, kita ini Israel rohani. Kita ini adalah anak sulungnya Allah. Yang memiliki hak kesulungan secara rohani. Nah, jangan sampai kita seperti Esau. Esau, dia tidak pernah masuk dalam pikirannya betapa dia ini sangat dikasihi oleh Allah. Dia mendapat satu privilege, satu kesempatan menjadi anak sulung. Dia tidak pernah pikirkan itu, saudara-saudara. Tidak tahu pikirannya diisi dengan apa. Cuma berburu terus setiap hari. Cuma kedagingan terus. Nggak pernah mikir rohani, saudara. Jangan sampai kita jadi orang percaya ini, pikiran kita cuma daging terus. Ayolah, mulai pikirkan perkara-perkara yang di atas, kata Paulus. Di mana Kristus ada di situ. Makanya Esau ketika dia dikatakan, Yakub aku ini lapar, mbok kasih ono po, semangkok aja. Yakub pinter, saudara. Dari dulu dia sudah melihat hak kesulungan ini luar biasa. Kesempatan tiba, nah kesempatan, orang pandai ini, orang cerdik. Dia katakan pada Esau, kamu mau bubur kacang merah ini? Tidak apa-apa, enak loh ini. Tambah direklamono sama Yakub. Oh iya, waduh enak, aku lapar. Oh, enak. Tapi Yakub berkata, kamu mau bubur ini? Caranya gampang, kita barter aja. Hak kesulunganmu jual ke aku, kamu tak kasih bubur. Langsung Esau, yes! Kenapa? Dia tidak pernah menghargai hak kesulungan. Saudara kita ini menjadi orang percaya itu mahal. Harganya adalah darah Yesus di atas kayu salib. Tubuhnya yang dihancurkan. Jangan sampai kita tukar dengan perkara-perkara dunia yang sebentar aja akan lewat. Bubur ini bisa bertahan berapa lama sih rasanya? Paling 1-2 menit habis-habis. Tapi hak kesulungan itu seumur hidup akan dari kekal sampai kekal. Kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal 12 ayat 16 ayat 17. Ibrani jelas mengomongkan Esau, dia nafsunya rendah. Wah ini ya saudara-saudara, jangan sampai deh nafsunya rendah. Makanya dia kehilangan dan dia tidak merasa sesuatu yang hilang. Sampai satu kali dia waktu mau mendapat berkat, dia tidak mendapat berkat hak kesulungannya. Baru dia nangis-nangis. Tapi dikatakan sudah tidak ada kesempatan lagi. Tidak ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Sudah kadung. Coba orang muda, perhatikan ini. Jaga kekudusan hidupmu. Kalau saudara sudah tidak kudus, jangan coba-coba minta diberkati di gereja. Kalau saudara mau diberkati di gereja, jaga kekudusan sampai saudara masuk dalam pernikahan. Dan jangan coba-coba berdusta kepada Tuhan. Ada sepasang mata yang melihat. Pertahankan kekudusan itu. Berikutnya, tokoh yang satu ini lebih lagi mendapat kesempatan yang luar biasa. Sepanjang sejarah manusia dari Adam, Hawa nanti sampai Tuhan Yesus datang. Hanya 12 orang yang mendapat kesempatan yang luar biasa ini. Menjadi rasul anak domba. Dan mereka punya kedudukan yang istimewa nanti di kekekalan. Yudas adalah salah satunya. Dan bukan cuma menjadi rasul, tapi dia bahkan menjadi bendaharanya rasul-rasul. Ini kesempatan yang luar biasa saya katakan. Tapi Yudas, dia tidak memakai kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Dia malah mencari kesempatan untuk menjual Yesus. Ketika saya cek kata kesempatan dalam Alkitab berapa kali muncul, dia mencari kesempatan yang baik untuk menjual Yesus. Saudara tahu apa yang terjadi ketika dia melihat Yesus diperlakukan dengan tidak adil, diperlakukan dengan semena-mena, lalu divonis hukuman mati, dia menyesal. Apa yang sudah saya perbuat ini? Mengapa saya menyalibkan? Mengapa saya berbuat ini? Dia menyesal, saudara. Tapi sudah kadung, kasep. Tidak bisa diputar balik. Dia bawa 30 keping perak yang dia terima. Dia bawa kepada imam-imam. Aku kembalikan ini. Mungkin maksudnya sudah aku kembalikan, batalkan semuanya. Imam-imam berkata apa? Itu urusanmu.
Kamu yang menyerahkan, kamu tanggung jawab sendiri. Dia lempar uang itu di bait Allah. Orang pun tidak mau. Akhirnya uang itu dibuat beli tanah kuburan untuk orang-orang asing. Lalu dikatakan Yudas, dia menggantung diri. Satu akhir yang tragis dari orang pilihan Tuhan, saudara-saudara. Saya yakin kita semua tidak akan seperti ini pasti. Namun semua ini menjadi cermin bukan bagi kita. Selagi ada kesempatan yang Tuhan berikan, apapun bentuknya itu saudara. Saudara diberi keluarga oleh Tuhan, diberi istri, diberi anak-anak. Saya bicara kepada pria-pria, ayo sayangi itu saudara-saudara. Sudah mulai belajarlah, jangan egois, jangan cuma senangnya sendiri, enaknya sendiri. Coba perasaan istri itu apa sih? Sudah coba mulai menyelami, jangan menyesal kemudian, tidak ada gunanya. Demikian juga dengan istri, saudara mendapat suami, ayo belajar sesuai dengan kata-kata firman Tuhan. Kita belajar untuk tunduk, mempraktekkan firman Tuhan. Karena semuanya itu saya yakin pasti akan mendatangkan buah-buah yang baik. Saya tutup dengan satu ayat. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Kalau saya boleh pakai dengan kata-kata lain, tapi jika aku mendapat kesempatan, aku akan berusaha sebaik-baiknya. Ini adalah Rasul Paulus. Kalau saudara diberi kesempatan apapun juga, ayo lakukan dengan yang terbaik. Dengan cara apa? Kita ikuti pimpinan Roh dan kita berjalan dalam terang firman Tuhan. Saya yakin kalau kita mengikut pimpinan Roh Kudus, kita ada dalam pimpinan, dalam terang firman Tuhan, saya yakin kita pasti melakukan yang terbaik. Kesimpulan dari firman Tuhan, hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus dan terang firman Allah, maka niscaya hidup Anda akan berguna dan berbuah-buah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati.